Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumpi bergizi bareng Mak Muri di episode kedua dari Mak Muri 100 Days Challenge. Nah, ini hari kedua ya untuk kita maraton selama 100 hari ke depan, akan mengundang 100 narasumber inspiratif, tentunya muslimah-muslimah yang kece banget, yang sudah memberikan peranan yang luar biasa bagi kehidupan, ya, nggak cuma di bidang bisnis, tapi juga ada di bidang pendidikan, bidang kesehatan, pelestarian lingkungan, dan lain-lain. Nah, teman-teman yang mau rekomendasikan siapa nih narasumber-narasumber kece berikutnya yang kita ambil pelajaran dari mereka ya, tentunya Masya Allah ya, menjadi muslimah itu harus memberikan dampak. Nah, terutama dampak pada diri sendiri, dampak pada keluarga, lingkungan, negara kita, dan sebagainya gitu. Oke, hari ini seru banget karena aku kedatangan salah seorang ya, bocorin sekarang atau enggak ya? Aku itu dulu deh ya, cari dulu nih akunnya. Oke, teman-teman yang mau rekomendasi silahkan. Siapa aja? Oke. Ya, siapa aja nih yang mau direkomendasiin untuk kita buka-buka ya? Kita ambil. Ini sudah ada. Ada Kak Januar loh. Udah lama nih. Oh, mau nggak live ya? Nah, hai. Sudah langsung hadir ternyata ya. Bentar aku jauhin dulu kameranya. Kedengeran, Mak, suaraku? Kedengeran? Suaraku kedengeran, Mak? Kedengeran, Alhamdulillah. Assalamualaikum, Marika. Miri, ya Allah, guru saya ini. Saya deg-degan terus. Aduh, Masya Allah. Marika, kenalan dulu dong nih sama teman-teman. Marika tinggalnya di mana? Iya, Assalamualaikum semuanya. Selamat bergabung. Terima kasih sebelumnya kepada Teh Hani ya. Atau Mak deh, Mak Muri saya manggilnya. Uh, udah diundang untuk join di live sekarang. Sebenarnya nggak pede sih, karena belum pengalaman dan terus terang bisnis saya belum kayak yang lain gitu ya. Saya ini walaupun masih ini ya, saya merintis bisnis Yes Handmade ini. Jadi ya masih owner kecil, Mak. Dari tahun 2013 lebih tepatnya, karena masih dari mulai handmade gitu, lagi musim zaman dulu tuh, ikut-ikutan bikin-bikin dompet kayak gitu-gitu gitu ya. Sampai sekarang sudah jadi saya bagi dua bisnis saya, jadi ada tas, ada ada mukena gitu, Mak. Jadi ada tas kecang sama desain itu khusus mukena gitu. Ini kebetulan qadarullah saya lagi masih di kampung sebenarnya. Kemarin kita lagi kena musibah, jadi semua tim itu kena juga sama. Kemudian ada yang sempat kecelakaan juga. Jadi semua tim itu benar-benar sakit semua. Saya nggak nyangka gitu ya. Tapi alhamdulillah sih, setelah kami periksa di swab sama ada yang di rapid itu negatif gitu. Hanya satu orang yang karena keluarganya kena, jadi sudah kita liburkan sejak tiga minggu yang lalu gitu sampai sekarang. Dan sekarang baru kita insya Allah baru mulai open lagi nih, Mak, gitu. Saya tinggal saya tinggal di Depok sebenarnya untuk Di aku putus-putus, Mak. Oh iya, di aku putus-putus, tapi di aku sinyalnya full. Di aku putus-putus. Tadi kalau aku nggak salah tangkep, sakit gitu, Mak ya? Lagi pada sakit. iya, ini jadi lagi kebetulan baru masuk hari Senin kemarin. Saya masih di kampung ini karena kemarin ada si kecil kan, takut kena gitu. Jadi kita ungsikan dulu. Jadi ini Subhanallah. itu Sehat kemarin. semuanya ya, sehat semuanya. Berarti memang lagi nggak ada barang yang dipegang nih, Maya. Aku penasaran kayak apa nih produk tasnya. Oh iya ya. Uh, Kalau untuk tes kemarin ini ada yang deket. Kalau dikenal saya nggak megang ya. Kalau tas-tas sepertinya ada yang buat anak seperti ini, ada yang besar juga.
dia tadi nggak megang ya. Eh, Terus kalau untuk mukena itu kemarin kita spesialisasinya di print gitu. Eh, di apa? Di mukenanya polos, terus sejadah sama tasnya di print gitu. Itu awal-awal kita masih satu dua lah yang di bisnis itu. Cuma sekarang udah menjamur banget gitu, dah persaingannya udah mulai banyak gitu, gitu Pak. Oke, jadi ada dua, ada tas sama ada mukena. Nah, kalau mukenanya itu berarti boleh request desain gitu ya? Iya betul, kita Wah, hampir semua keren banget. semuanya itu pre-order, jadi bisa dikasih nama, terus pilih pilih desainnya, pilih ukurannya, pilih tulisannya gitu. Jadi kita made by order gitu. Sebetulnya memang termasuk rada ribet juga gitu. Cuman emang kita dari waktu awal dulu sih awal-awal kayak mau kena katun Jepang kayak gitu waktu saya masih di bidang handmade ya. Cuman pas kesininya kita kan mau cari yang beda gitu. Saya melihat ada satu yang di print, kayaknya nih bagus. Terus ada yang teman sama bisnis juga yang di print, ada yang ini di print apa kain. Akhirnya saya coba, alhamdulillah gitu minatnya cukup lumayan. Jadi yang tadinya khusus saya di tas handmade pindah gitu ke apa namanya ke mukena. Justru sekarang kalau yang lebih berkembangnya justru di mukena gitu. Atau saya Ih, malah cerita aku aja. baru tahu loh ada mukena yang kayak gini, lucu ya, bisa buat seragaman sama anak, seragaman sama keluarga ya, bisa buat souvenir juga, bisa buat hadiah, bisa buat kompakan di kantor ya. Ih, seru banget ya, ya ampun, ternyata aku baru tahu. Kok ada aja sih ide kreatifnya? Kenapa sih, Mak, kok senangnya di dunia kreatif untuk bisnisnya dari tas juga seni gitu kan? Sekarang mukena juga bukan mukena yang biasa, tapi justru value-nya adalah nilai seninya. Kenapa Mak senang di bidang ini? Sebenarnya kalau saya jurusan saya itu sebenarnya dari teknik sebenarnya loh, Pak. Anak teknik sebenarnya. Cuman dari dulu saya emang seneng gambar gitu. Dari awal tuh saya seneng gambar dari kecil gitu ya. Kalau ini lomba gambar gitu. Terus waktu mau kuliah juga sebenarnya saya nggak ini ke teknik, maunya itu ke kayak ke arsitektur atau ke bagian desain gitu kayak seperti itu. Cuman karena ya dulu namanya orang tua ya pengennya anaknya jadi insinyur gitu kan, kebanggaan gitu. Jadi saya ke teknik dulu, masuk teknik industri sih sebenarnya, masih ada hubungannya. Terus jadi selama itu nggak, tetap saya ngotak-atiknya ya nggak jauh-jauh dari Photoshop kayak seperti itu. Jadi lebih suka ke yang seni-seni gitulah gitu. Jadinya waktu saya pernah kerja sebelumnya kan tahun 2000, jadi perjalanannya itu dari tahun sampai 2012 itu saya kerja, Pak. Cuma di kantoran itu kayaknya bukan dunia saya gitu dari dulu. Uh, Kan mungkin kalau orang seni itu pengennya bebas ya. Jadi ini kok cuma di depan komputer, nerima telepon, kayaknya tuh ah pegel banget gitu, bete banget gitu kan. Pokoknya saya mau yang bebas. Dulu tuh cita-citanya kalau kerja kantor saya pengen di periklanan gitu, yang bisa ngotak-ngatik iklan atau apalah gitu yang daya kreatif. Cuman ya udah jalannya ke sana. Akhirnya tahun 2012 saya kebetulan sempat keguguran, terus sempat sakit juga. Akhirnya kata suami, ya sudahlah berhenti aja. Nah sambil ini ngapain di rumah gitu. Saya bukan orang yang biasa ini. Saya tuh ingat 2012 itu saya dikasih mesin jahit sama mama saya tuh. Terus katanya nih buat ngecilin baju gitu. Nah kan di nganggur tuh di rumah, saya belum punya anak kecil, terus kan ngapain di rumah ditinggal sama suami kerja mulu sampai malam, ngapain. Akhirnya saya bikin-bikin apa gitu, lihat-lihat, banyak ya handmade, terus ada kain-kain katun Jepang dulu pertama itu lucu-lucu ya gitu. Terus saya kombinasiin, saya lihat dulu model-model tas, model ini kayaknya lucu-lucu gitu. Terus kan lagi booming juga waktu itu kan. Saya belajar-belajar, ternyata saya dulu di BlackBerry ya, kalau dulu status tuh ada aja gitu, mau gitu. Akhirnya saya coba pasarin, ada aja satu dua. Ini tahun 2013 saya coba pas gitu, saya buka,
ada aja yang pesen gitu. Terus saya mulailah satu dua terima orderan gitu kan, walaupun masih belajar, padahal masih belajar jahit waktu itu kan. Tapi saya seneng ininya, Mbak, apa kayak motretnya gitu kan. Kok lucu ya gitu kalau lihat-lihat orang tuh moto produk itu kayak kok bagus lucu gitu. Kita jadi jadi saya ngotak-ngatik fotonya aja waktu itu tuh. Nah, mungkin dari foto itu walaupun produk kan kalau udah di fotonya menarik biasanya orang lucu gitu. Itu nilainya beda-beda gitu. Saya jadi tertarik, wah lucu nih kayaknya nih kalau bikin sendiri terus si foto sendiri gitu, jadi tantangan sendiri kan. Akhirnya terus saya terima, akhirnya ada beberapa yang mulai ngajak belajar gitu kan. Sampai alhamdulillah tahun 2015 sama 2017 saya ikutan Inakraf kan. Bisa masuk Inakraf di apa yang di mana itu Senayan ya, jadi mulai dikenal gitu kan dari bajar-bajar itu. Lalu saya waktu itu kan made by order. Nah, terus saya waktu itu ikut kelasnya Mbak Muri juga tuh waktu tahun 2000 ya. Saya sering sih ikut, cuma ya apa yang SBO yang pertama itu kan ya. Ya dari sana saya belajar, oh kayaknya kalau buka maksudnya bisnisnya kalau cuma made by order begini doang ya nggak ada value ya, maksudnya cita-citanya masih segini aja gitu kan. Yang lain udah mulai pada teman-teman udah pada mulai buka bisnis yang tadinya sama-sama handmade gitu kan. Kalau nggak salah itu Miranya Sasi juga kan, itu teman saya di Bandung ya. Itu kos kaki itu kan. udah sukses banget kan, maksudnya dia kan beliau juga dulu asalnya dari handmade ya, sama saya pernah satu bazar gitu. Jadi kan kalau udah keikut nih kelasnya mak nih udah udah Tehani mau murid, udah orang udah berpikir langsung pengen maju gitu kan, udah bukan saatnya begini lagi gitu. Begitu juga saya gitu kan, kayaknya nggak gini aja gitu. Akhirnya mulailah berani bikin massal gitu. Jadi mulai bikin banyak, tapi saya nggak berani yang gimana-gimana. Saya mulai dari yang sederhana, kecil-kecil aja merintis gitu. Pokoknya waktu itu saya bilang, saya otak-atik uang belanja bener-bener gitu ya, bukan. Saya pokoknya prinsipnya nggak mau yang modal besar dulu, yang gimana, tapi saya coba dari yang kecil gitu. Alhamdulillah, walaupun sebenarnya tas kecil sederhana sih, cuma karena mungkin dari warna-warna, dari motif yang ini, terus saya foto dengan yang bagus, terus saya jadwalin di fanpage waktu itu. Karena waktu itu belajar pertama kali kan masih fanpage ya, pertama belajar sama Mami dulu yang di SBO itu belajar saya, jadi prioritasnya di sana mau dulu. Jadi benar-benar fanpage yang saya pegang gitu. Alhamdulillah dari fanpage itu karena saya ada jadwal gitu. Jadi sebulan 2 kali benar-benar dijadwal, itu orang udah pada kenal, jadi nungguin gitu. Jadi setiap saya launching tuh habis gitu itunya barang-barangnya. Alhamdulillah gitu. Jadi yang tadinya asalnya cuma 1-2 pesanan bisa nerima bisa produksi ratusan gitu dalam 1 bulan dulu awal-awal tuh. Dan itu sebenarnya udah mulai keenakan di sana gitu kan. Nah, lalu tahun 2017 itu handmade itu udah mulai agak turun. Jadi kalau dulu kan lagi booming itu, handmade itu benar-benar lagi orang ya, seperti Duku Handmade atau apa dulu ya, merek brand-brand yang itu, yang jadi yang ininya berapa orang, yang kita produksi misalkan 100, yang waiting list tuh banyak banget gitu. Itu hampir semua produk handmade yang punya nama itu seperti itu gitu. Terus cita-cita saya juga ngeliatin gitu, pengen seperti itu. Alhamdulillah sempet kealamin gitu seperti itu, sampai ada yang dikoleksi gitu sama orang saya gitu. Jadi tantangan sendiri, besok bikin apa lagi gitu. Nah, pas waktu itu turun, akhirnya saya diajak kerja sama salah satu brand untuk bikin massal gitu. Jadi produknya saya dijual karena beliau udah punya brand yang cukup besar, jadi produk saya dipasarin. Nah, saya pikir oh iyalah ini kesempatan gitu kan. Akhirnya saya ikutin, itu permintaan ribuan. Otomatis saya kan yang tadinya handmade harus ngejar gitu. Nah, salahnya ya itu, akhirnya kita fokus di sana,
Dan penjahit juga kita rekrut cukup lumayan karena tadinya handmade kan, jadi massal itu cukup kerepotan gitu. Akhirnya baru berapa ini bisnis nggak berjalan, kita kerjasamanya gitu nggak nggak berjalan. Ya akhirnya banyak penjahit saya yang udah bertahun-tahun yang sebelumnya ikut juga kecewa karena udah ini, terus saya juga udah modal cukup lumayan gitu nggak jalan, terus yang handmade saya juga yang tadinya lagi berjalan bagus karena tadinya saya fokus jadi terbengkalai gitu kan, akhirnya rada termas turun dan hampir terus saya nyari-nyari lagi penjahit kan, sempat berapa kali reject sampai pernah jutaan gitu. Sampai pernah saya bikin sampel bagus gitu, ya tiba-tiba datang, wah rusak semua gitu, nggak ada yang bisa dipakai gitu kan. Akhirnya penjualan benar-benar kita nggak bisa jualan karena biasa kita punya kualitas gitu, tiba-tiba seperti itu kita sampai nggak satu pun saya jual. Saya lihat, wah udah kayaknya ini udah nggak ini nih gitu, udah. Tapi kan kalau udah bisnis di ini, kalau menyerah ya nggak bisa gitu. Kalau udah kita udah jalan tuh, tekad saya enggak deh, saya gimana caranya masih bisa bangkit gitu kan. Akhirnya tahun 2018 saya coba karena tas itu susah. Emang nyari penjahit tas itu agak yang punya kualitas bagus itu agak susah. Akhirnya saya berhentiin dulu di tas, terus yang jahit yang simple mukena gitu ya. Karena mukena dulu juga sering bikin, tapi khusus lebaran. Akhirnya ini bagus nih gitu kan, kain-kain sekarang udah yang namanya katun Jepang udah mulai orang-orang mulai bosan gitu kan. Jadi pengen desain sendiri, lucu nih gitu, bisa dinamain gitu kan, terus bisa request, kita bisa ngedesain sendiri, bisa request dari customer juga gitu, cobain ini kayaknya unik gitu. Akhirnya saya coba, alhamdulillah ada yang tertarik, masih ada kan pelanggan-pelanggan yang dulu juga ya. Karena waktu itu tahun 2018 pertengahan kalau nggak salah, saya coba beraniin buka keagenan gitu, ke reseller gitu kan. Walaupun waktu itu saya nggak berani awal ya, maksudnya karena belum pernah pengalaman, jadi saya belum pernah yang jadi reseller atau jadi marketer orang tuh belum pernah gitu. Jadi orang ininya gimana, tapi kan saya belajar dari Mak Muri sebagian gitu. Maksudnya berapa kali ikut, oh begini gitu. Cuman waktu itu alhamdulillah sih pesanan datang, tapi SDM kita masih kurang gitu. Jadi udahlah saya terima seininya. Ya, salahnya saya tuh emang pengalaman kurang, dan ya itulah belum punya keberanian yang gimana gitu. Aduh, takut ngecewain reseller nih, karena gimana ya kalau mereka begini. Terus ada kadang, katanya harus ngasih ilmu apa gimana. Aduh, mereka kan lebih jago-jago gitu kan. Mereka itu reseller sama agennya brand-brand besar gitu kan. Saya kan baru begini ya, masa mau ngajarin gitu. Akhirnya nggak pede gitu. Nggak pede gitu kan. Mau ngajarin dikit-dikit juga ya pernah berapa kali gitu. Akhirnya terbengkalai sama yang namanya produksi gitu, karena produksi kita benar-benar sempat keteteran gitu. Waktu itu lebaran saya sempat pertama kali buka keagenan, terus lebaran itu kirim lebaran gitu. Jadi karena satu persatu, karena ya jadi nama dari satu customer tuh mulai dari ukuran, mulai dari desain, mulai dari tulisan itu beda semua gitu. Dan ini kita datang sekali PO sekian, belum ribu ya, ratus boleh dibilang ribu kalau sama tas sama sejadahnya, karena kita mulai buka sejadah. Nah itu wah bener-bener gitu, satu persatu harus benar-benar diperhatiin waktu ngedesain, yang nggak boleh salah gitu. Itu malah satu, jadi kita kan ada mukena, tas sama sejadah. Nah tas sama sejadahnya itu satu desain gitu. Terus waktu kita bikin desainnya, si tas sama sejadah kita pisah, kadang lupa tulisannya gitu. Yang waktu di sejadah tulisannya apa, yang waktu di tas tulisannya apa, itu diprotes, bisa dibalikin itu mah. Jadinya benar-benar kita harus benar-benar fokus sekali. Nah, yang kedua tantangannya itu karena kita belum punya mesin sendiri. Yang namanya mesin print kan harganya boleh dibilang harus seharga mobil, malah sama ada yang miliaran gitu kan. Saya belum bisa ada lagian
saya kalau untuk bisnis dari dulu untuk istilahnya ke bank atau apa enggak, jadi pokoknya sejalannya aja gitu, insya Allah lah, asal barokah aja saya bilang gitu. Terus jadi tantangannya itu karena di pihak kedua, jadi dari waktu sama dari hasil. Jadi kadang ada pernah saya satu kali print itu pas mau menjelang Lebaran salah semua warna yang keluar. Jadi yang asalnya warna apa yang keluar apa gitu kan. Wah itu keteteran bukan main karena kita harus print ulang, dan kalau kita print lagi warnanya itu lagi bukan gitu. Jadi warna yang keluar itu harus beda. Itu berapa kali kalau kita bikin desain berapa kali harus sampel gitu. Itu tantangannya di sana banget gitu. Kedua, karena saya yang ngedesain dulu belum ada tim desain. Jadi harus nyari orang yang bisa desain juga gitu. Nyari-nyari tuh nggak mudah gitu waktu itu. Ya sama yang cocok. Alhamdulillah setahun kemudian ya ada gitu apa namanya temennya dari admin yang bisa. Ya udah saya Bismillah deh, saya ikutkan. Akhirnya ternyata dia alhamdulillah bisa gitu. Jadi ternyata yang dirasakan itu karena apa tim itu benar-benar ngebantu gitu. Jadi perjalanan bisnis. Jadi terus saya tuh selama 11 tahun kan nggak punya ini ya, jadi belum punya baby gitu ya. Jadi ya itu tantangan keduanya itu saya tuh banyak kepengaruh sama keadaan sendiri. Jadi karena belum punya baby di rumah itu, jadi kita sering program hamil tuh jadi kesendat gitu kan. Terus tiap capek dikit kata suami, oh ini mah nggak punya karena capek, ya udahlah nggak usah ini gitu. Mungkin suami ya namanya istri satu masa nggak kasih makan udahlah gitu. Jadi dukungannya masih kurang, ya udahlah sejalannya gitu. Terus orang tua juga sama, kalau saya capek dikit, ini kapan mau punya ini, ya udahlah gitu, seininya aja nggak usah ngoyo ke bisnis gitu. Padahal kan cita-cita saya lah teman-teman udah pada begini gitu ya. Akhirnya saya tekad saya harus punya tim gitu. Jadi sedikit-sedikit gitu dari awal tuh saya udah punya. Jadi dulu walaupun handmade, kalau teman-teman saya handmade itu benar-benar mereka yang ngejahit. Kalau saya enggak, saya udah nyari penjahit gitu. Karena saya tahu kemampuan saya orangnya lelet gitu. Jadi lebih baik saya kasih ke orang. Terus waktu banyak mulai ada pesanan, walaupun ini baru segini kebayar nggak ya? Bismillah deh, saya ini deh gitu, apa rekrut admin gitu. Alhamdulillah sih segimanapun alhamdulillah kegaji-gaji aja gitu ya. Terus katanya orang desain itu bayarannya mahal gitu ya. Saya Bismillah deh, daripada bisnis saya nggak berjalan akhirnya saya rekrut gitu kan. Terus yang ngerjain apa udah. Nah sekarang juga kalau saya pulang kampung alhamdulillah, kalau saya sakit pulang kampung itu ada aja di sana, jalan aja gitu. Walaupun memang nggak semaksimal ketika kita pegang sendiri ya, termasuk ketika saya program hamil, terus kemarin alhamdulillah sekarang udah punya si kecil gitu ya. Kesibukan kan udah mulai ini lagi, beda lagi, harus namanya 11 tahun gitu ya, nggak ada anak kecil, jadi benar-benar diperhatiin banget, ini banget gitu kan. Jadi selama sekarang jadi kita emang nggak maksimal tapi ada jalan gitu karena kita udah punya tim gitu. Jadi setengah autopilot lah gitu, jadi bisa cuman saya pantau ini harus begini gitu kan, bisa. Jadi saya benar-benar nekennya kalau di bisnis tuh kalau pengen jalan ya tim itu benar-benar harus dari awal gitu ya, maksudnya kita enak gitu mah. Kalau kan yang namanya rekrut karyawan itu wah trial errornya juga ini banget. harus benar ada yang begini ada yang begitu, terus sampai bisa sekarang alhamdulillah ada yang udah pada nemu lah yang udah betah gitu di kita, udah seirama itu ya. Perjalanannya cukup lumayan tapi alhamdulillah gitu. Jadi menurut saya kalau untuk bisnis kalau emang niat bisnisnya emang untuk ini panjang gitu, emang tim itu benar-benar ngebantu banget. Seperti itu deh. Masya Allah, luar biasa ya lika-likunya ya Allah. Hebatnya adalah ketika Mak Rika tidak berhenti, itu luar biasa. Itu bagian dari apa ya, kekuatannya adalah tidak berhenti. Coba lagi, gagal produksi, coba lagi, gagal produksi, coba lagi. Dan memang itu challenge-nya adalah ketika kita buat produk yang custom ya Mak ya, bukan yang mass production ya gitu ya. Buat yang custom, satu klien satu produk gitu kan ya, itu memang challenge-nya di sana. Tapi memang ketika custom ini pemainnya nggak banyak sih sebenarnya ya, jauh beda sama yang ready stock gitu ya.
ciri khasnya memang yang ada di situ luar biasa ya. Karena berarti diawali memang sesuai dengan bidangnya di bidang seni, kemudian akhirnya menjalani bisnisnya ini. Dan sekarang udah ada berapa Mak karyawannya Mak? Karyawan kalau untuk admin ada 3 sama desain bertiga ya, terus kalau untuk yang lainnya ya penjahit itu ada 2 grup kita set. Kemarin apa tas ada sendiri, terus untuk mukena itu ada 2 grup, terus yang jadi kalau saya nggak di rumah, jadi ada apa namanya lebih diniakan ke pihak lain, tapi emang udah kerjasama khusus ke kita gitu. Sama ada yang gitu. Ya ada. Jadi tidak hanya profitnya itu buat diri sendiri ya Maya, akhirnya jadi pintu rezeki juga buat orang lain, luar biasa. Jadi kalau ini sebenarnya berarti si bidang seni ini sudah sesuai dengan passionnya Marika ya. Iya, itu Masya jadi Allah. kalau Nah, bisnis yang dijalani sesuai dengan passionnya itu malah lebih nyaman ya, Mak, ngerjainnya ya. Dan jangan takut bahwa, ini kan aku kan di bidang seni, kayaknya apa gimana sama bisnis ya. Ternyata apapun passionnya teman-teman juga ternyata bisa kok dijadiin duit gitu kan ya. Bisa menjadi ladang rezekinya kita. Asalkan kita kreatifnya juga di kreatif di bidang pemasaran juga ya. Gimana sih how to handle customer-nya. Mau coba error, dan coba lagi dari nggak cuma tentang produk, tadi juga tentang ngurus karyawan ya Mak, nyari karyawannya, pembinaannya itu pun juga butuh perjuangan juga ternyata ya Mak ya. sampai bisa ya boleh dibilang ya banyak ya nangis di pojokannya ya ini maksudnya, apalagi aduh kok ini begini sih gitu kan. Ya banyak lah hal-hal yang namanya bisnis kecil mau besar ya sama aja sih sebenarnya, apalagi kalau udah customer yang aduh salah dikit gitu, karena kan custom tuh lebih ini ya, mereka tuh ekspektasinya besar. Kalau custom tuh saya pengen yang begini, tapi yang datang misalkan nggak sesuai dengan harapan mereka kan lebih, jadi yang custom itu sebenarnya resikonya lebih besar, apalagi print gitu ya, bener-bener deh bener. Cuman karena itu sesuai passion dan nyaman gitu, saya seneng gitu ya, udah jalanin aja. Luar biasa. Oke teman-teman yang mau bertanya ke Marika silahkan ketik di komen ya, nanti aku bacain. Nah, berarti kebantu banget ya, Ma, dengan adanya karyawan. Sekarang gini, karyawan 3 aja udah berasa ya, Ma, ya, meringankan pekerjaan ya, gitu kan. Banyak nih, Marika yang ragu-ragu ya, aku rekrut nggak ya, rekrut nggak. Nanti kalau rekrut dari mana gajinya? Ternyata, Alhamdulillah, izin Allah, ada karyawan, 3 orang, dan ternyata Alhamdulillah ada aja rezeki. Dan karena memang rezekinya mereka Allah atur ya, Ma, ya, ada aja rezekinya mereka gitu, dan ternyata rezekinya nggak cuma ke bertiga itu, ke karyawan tim penjahit juga ya, tim produksi juga kebagian rezekinya. Menurut Ma gimana Ya, sih, apa sih yang membuat Ma apa ya, coba diceritain deh ya. Kan kalau yang masih ada yang ragu nih, coba Ma ceritain deh untuk mereka supaya nggak ragu untuk rekrut karyawan. kalau ibarat apa ya, ibarat nyari jodoh kali ya, kalau nggak nyari-nyari kita dapetnya dari mana gitu kan. Ya kan, saya kalau dulu sih apa prinsipnya ya, kalau nggak dicari, kalau nggak dicoba, kalau saya prinsipnya gitu, kalau nggak dicoba ya kita nggak akan tahu gitu kan. Itu mungkin karena udah berapa kali ya, saya dulu pertama kali rekrut begini, tapi kan butuh ya, akhirnya saya coba lagi deh gitu. Itu berapa kali apa yang ngejahit juga sama kan, yang ini wah salah, ini kok gini ya, akhirnya gagal, saya cari lagi gitu, karena prinsip saya gini, kalau saya nggak nyari lagi ya udah berhenti gitu, karena saya walaupun misalkan saya bisa jahit, tapi kan nggak bisa untuk jangka besar tuh, nggak bisa gitu. Terus kalau misalkan saya bisa loh apa cuman bales chat atau ini, emang kita mau jadi robot terus-terusan gitu, saya mikirnya kalau saya lagi nggak ngapain, customer nggak ke ini, mereka lari gitu kan. Akhirnya ya udahlah, Bismillah rekrut lagi gitu. Terus saya butuh yang apa gitu, kayak desain gitu kan. Kalau saya sendiri memang saya passion saya di sana, tapi kan masa gitu yang lain nggak keurus gitu, kan masa depan usaha ya ada di kita gitu. Terus kalau saya nggak misalkan lagi program itu kan cukup lumayan menguras gitu kan, waktu ininya segalanya. Kalau nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang ngegantiin kita Bantu ya. ngurusin ya.
Kalau nggak ada yang Itu bantu motivasi. ngurusin repot juga dari A sampai Z. Padahal passionnya kita ada di bidang seninya ya Maya. Sedangkan ternyata bisnis bisnis itu complicated ya. Ada keuangannya, ada marketingnya, ada sellingnya, ada produksinya gitu kan ya. Itu hal yang berbeda gitu ya. Jadi ayo teman-teman nih yang mau mulai bisnis atau yang mau membesarkan yang masih sekarang single fighter, ayo rekrut karyawan. Dan udah terbukti sama Rika nih. Rekrut karyawan, omsetnya malah naik, kerjaan keurus, dan program hamilnya berjalan dengan baik ya, Mak. Alhamdulillah ya, Mak. Iya, sebenarnya kemarin iya ada berapa kali sih era ini juga, tapi Tapi alhamdulillah kan sih kok dari proses ya. proses gitu. Iya, kalau saya sih apa kayak misalkan kayak kebanyakan mungkin kayak aku takut nggak kegaji gitu ya. Kalau menurut saya berdoanya itu kadang kita sendiri nggak tahu mendapat apa enggak gitu ya, nggak dapat. Yang penting karyawan gitu. Alhamdulillah saya sampai dari awal sampai sekarang nggak sampai yang nggak bisa ke gaji apa nggak bisa ke ini gitu. Alhamdulillah sekali gitu ya semua. Alhamdulillah ya. Oke. Ada aja rezekinya mereka ya. Allah yang atur ya, Mak. Ya, yang penting kitanya juga nggak diem kan. Kitanya ikhtiar perbaiki terus. Oke, Mak, ini ada pertanyaan dari I_TH4. Apa yang memotivasi Mak Rika berani memulai bisnis? Jadi saya bukan orang yang bisa diem dari dulu ya. Tapi saya bukan bilang apa saya kerja kantoran nggak mau gitu. Jadi kerja kerja kantoran nggak mau, tapi saya nggak mau diem gitu dan pengen jadi orang yang bermanfaat gitu ya Maya bagi apa seenggaknya saya sendiri ya namanya perempuan kan ada aja ya apa namanya nggak bisa bisa sih maksudnya ini suami tapi kan kadang kita juga ada yang mau apa gitu terus ke keluarga kan pengen pengen ngajak mereka seenggaknya yang kecilnya jalan-jalan makan-makan gitu kan kadang kan kalau ngandelin ya maksudnya cukup gak kan kita pengen punya ini sendiri gitu kan terus kedua pengen yang besarnya pengen ngajak mereka umroh lah gitu pengen mereka ingin apa gitu kan cita-citanya gitu kan saya pengen apa orang tua tuh bisa di ini di masa tuanya dari kita gitu seenggaknya mereka ada kebanggaan gitu kan mereka udah menyekolahkan tapi saya pikir saya nggak bisa kerja kantoran gitu jadi mau nggak mau harus yang kreatif saya apa yang saya bisa selain saya kerja kantoran gitu terus Oke, nah itu berarti tuh ya yang memotivasi diri ya, ingin bermanfaat, ingin berbakti sama orang tua. Ah, itu ingin ada karyanya yang nanti bisa membahagiakan orang tua. Tuh, Maita ya, Masya Allah. Terima kasih, Marika. Ada pertanyaan lagi dari Mbak Jasmine.Ratni. Ma, aku usaha bareng suami. Agak susah ngeyakinin suami, jadi belum waktunya katanya. Kalau Ma sendiri atau couple, Ma? uh, sendiri sebenarnya. Saya juga awalnya gitu ya. Jadi dulu tuh kan saya sama suami itu sama-sama dari teknik gitu kan. Kuliahnya sama gitu di Telkom, STT Telkom dulu ya. Kalau sekarang Telyu. Jadi kalau suami kan benar-benar ke di bidang telekomunikasi gitu ya, di benar-benar kerja gitu. Dia workaholic banget gitu kan. Kalau saya beda gitu jalurnya. Jadi sering sering apa tuh namanya? Beliau lebih lebih ini ke kantor gitu jadi dia bukan bisnis apa bukan orang bisnis gitu kan jadi dulu tuh awal-awal Maya mungkin ya lihat suami lihatnya saya itu kan bikin tas ya itu ngegetok-getok apa namanya tuh belum punya alat yang buat ngeiniin tas nih macam begini nih apa paku ini kayak begini saya getok sendiri pakai palu gitu kan pakai itu sampai kena apa gitu. Terus saya minta suami tolong getokin dong gitu kan ya terus waktu dia ngegetok nih makanya kerja gitu masa katanya begini gitu jadi masa katanya masa kerjaan begini maksudnya dia mungkin kita sesama maksudnya ya boleh dibilang sesama sarjana gitu teknik masa kerjanya beginian mungkin mikirnya seperti itu kan terus saya bilang liatin nanti gitu saya bilang gitu kan nah tapi setelah kita sekarang kedepannya bisa membuktikan kalau kita bisa menghandle semua gitu udah ada hasilnya gitu terus saya bilang ini kita nih nggak bermanfaat buat kita aja ada berapa orang yang kita ini belum pegawai belum yang jahit belum yang tukang steam gitu kan belum yang tukang QC tukang apa ada berapa gitu yang bisa kita rekrut kita bermanfaat terus juga kalau ada apa-apa gini loh jadi misalkan nih ya kita mau bikin apa gitu terus pengen bikin ini dong terus kata dia ntar dulu gini
nih saya ada uangnya nih, tambahin gitu. Itu kebanggaan sendiri. Jadi suami, oh iya deh, dia ngelihat gitu-gitu ya. Oh ternyata ada juga nih ininya. Terus lihat kita juga bisa lah. Saya suka gini ya, awal-awal tuh ridho nggak kalau saya bisnis, ya bisnis gini gitu kan. Kalau ridho saya jalanin, kalau enggak saya mundur gitu. Terus waktu kalau misalkan saya ada kerjaan, ini saya ada kerjaan cukup lumayan gitu. Malam pasti saya kerja, boleh nggak gitu nanti ini gitu. Jadi kalau udah ada ridho suami itu yang utama, alhamdulillah gitu kan. Pokoknya saya waktu itu ngeyakinin, insya Allah saya ini jalan saya nggak bisa diem, tapi saya pengen bisnis. Insya Allah nanti saya buktikan kalau saya bisa gitu. Jadinya, Masya Allah. Jadi nomor satu adalah minta ridho dulu sama suami. Walaupun suami masih ada sedikit mencemooh ya, tapi mulai aja dulu. Dan ternyata Marika, kalau dikatain kok sarjana begini pakai palu kerjanya ya. Dan ternyata sekarang sudah ada hasilnya, nggak ngerjain sendiri ya Maya. Sekarang mah sudah jadi bisnis ownernya, Masya Allah luar biasa. Tuh teman-teman ya, yang masih suaminya mencemooh ya. Jadi ayo, pokoknya yang penting kunci satu, iya ya memang aku masih merintis, memang aku masih mulai. Yang penting ridho dari ayah dulu, aku akan buktiin aku bisa. Woi, luar biasa. Nah, tadi kebahagiaan kecilnya adalah ketika agak-agak sombong dikit ya. Oh, bukan sombong ya, bangga dikit lah. Jajarin suami ya, Maya. Itu bagian dari pembuktian. Ini loh ada hasilnya. Dan ternyata akhirnya dengan begitu suami jadi semakin, oh ternyata bisa ya. Oke deh aku dukung sepenuhnya. Nah gitu. Tapi tetap di awal minta ridho suami dulu. Nih ada lagi dari Mak Jasmine. Kapan Mak rekrut karyawan tuh Mak? Kalau udah seperti apa sih sebenarnya bisnisnya? Kalau bisnis, kalau saya sih dulu dari awal, maksudnya dirasa kita perlu, maksudnya ini bisa kita tingkatkan, cuman kita nggak bisa handle sendiri gitu. Kita tahu, kita sendiri yang tahu kemampuan kita kan sampai di mana, tapi kita kan punya target gitu ya, maksudnya pengen dulu kan cuman kadang kalau ada yang ini cuma ratusan ribu ya apa sih ini ratusan ribu, pengen ini jutaan nih, berarti kita harus bikin yang seperti ini berapa biji gitu kan, mampu nggak gitu kan. Kalau misalkan udah nggak mampu, ya udah deh kita serahin ke yang bisa gitu. Tapi kan kita juga atur, oh kira-kira dengan begini. Kalau saya dulu pertama banget waktu itu cuman motong doang. Jadi saya bisa jahit, tapi motong keteteran. Akhirnya ada anak sekolah yang orang tuanya, maksudnya orang tuanya kurang ini ya, kurang mampu tuh gitu. Terus saya kerjain Bu untuk motong gitu. Kan dikasih uang jajan berapa aja mereka udah seneng gitu kan ya. Nah, karena kita mampunya bersegitu gitu. Begitu udah keteteran ngejahit, oh saya bisa nih, nggak pengen segini, tapi ngejahit belum udah keteteran. Saya kasih ke penjahit, kira-kira berapa, saya hitung satuan. Nah nanti kan balik modalnya dari sana tuh kita jual berapa, buat penjahit berapa, ke kita berapa, jadi udah bisa ke gaji gitu kan. Nah nanti keuntungan kita udah ada berapa, terus saya bilang, admin mulai nih, chat mulai ini, terus cara ini ngebales customer udah mulai keteteran, bismillah deh bisa gitu. Saya udah mulai keteteran, ya udah saya serahin ke yang lain gitu. Jadi udah kalau kita udah ngerasa kita udah mulai butuh pengen mengembangkan si bisnis itu, tapi kita sendiri kita udah ngerasa kita nggak akan bisa gitu ngerjain itu gitu. Dulu saya sempat sampai 24 jam gitu ngerjain sendiri waktu mau lebaran karena belum ada karyawan ya. Abis pokoknya enggak deh. Saya pokoknya udah mulai butuh gitu kan. Kadang suami atau orang tua saya juga, itu nggak ini uang hasilnya tuh semuanya buat karyawan aja deh kayaknya gitu. Ya biarin kata saya, yang bisnis saya bermanfaat buat mereka aja udah alhamdulillah, saya bilang gitu. Kalau pas lagi waktu itu kan ini belum butuh gitu. Kenapa mesti rekrut kata suami itu. Ini bisnis segini aja karyawan kok banyak banget gitu. Iya, tapi kalau itu nggak dikerjain, saya ngerjain itu nggak jalan, saya bilang gitu. Tapi kan udah bermanfaat, udah alhamdulillah, saya bilang gitu kan. Ya alhamdulillah sih dari sana sekarang udah mulai kerasa gitu. Ya ternyata langkahnya betul gitu. Sekarang juga masih ada beberapa yang saya pengen tingkatin gitu. Kemarin kan saya baru punya baby ya, masih belum konsentrasi benar-benar itu. Terus kemudian pandemi juga berpengaruh besar, terutama tas gitu kan. Penjualan ini, terus kemarin juga karena tas itu tempat produksinya agak jauh, jadi transport juga berpengaruh gitu ya. Kemarin akhirnya kita kesendat, jadinya kita mulai turun
alhamdulillah karyawan sih nggak sampai kita yang berhentiin atau gimana. Ternyata Allah carikan jalannya gitu kan. Kayak seperti kemarin tuh Maya, itu ya masya Allah gitu ya, kalau kita udah niat gitu kan. Sempet waktu kemarin tuh turun banget, itu mau gaji karyawan dari mana gitu, berapa hari lagi gitu, saya udah deg-degan, uang dari mana saya bisa dapetin ini. Tiba-tiba ada customer yang pesanannya, alhamdulillah sih penjualan kita udah sampai keluar, ada beberapa customer yang dari Australia, yang dari Singapura, Malaysia gitu, yang tertarik dengan produk kita. Nah, ada beliau itu pesan, itu kelebihan uang sampai puluhan juta, ya belasan juta waktu itu. Lah, ya terus pasti saya bilang, waduh, ini kok bisa lebih? Itu ternyata buat bayar karyawan saya gitu. Karena masya Allah bisa ini ya, maksudnya saya sampai nangis gitu. Ini kok bisa ya? Bisa salah transfer sebanyak ini, emang dia dolar gitu. Salah dolar sampai belasan juta gitu. Uangnya bisa saya pakai dulu buat bayar karyawan gitu. Kemudian kemarin kan kita lagi libur ya, karena sakit semua. Ini dari mana saya bayar? Dari mana saya punya ini untuk modal lebaran gitu. Sementara 3 minggu kita off gitu, nggak ada penjualan sama sekali, nggak ada iklan sama sekali, karena semua karyawan ya udahlah, mungkin kita istirahat dulu aja, nggak apa-apa. Ternyata alhamdulillahnya itu datang aja gitu pesanan untuk lebaran dari berapa perusahaan. Ada yang pesan untuk hampers, ini jumlahnya juga cukup lumayan, dan itu lebih dari yang cuman satuan-satuan seperti biasa gitu. Saya bilang masya Allah, ada aja jalannya gitu kalau kita udah niat. Dan itu banyak lah gitu cerita-cerita, maksudnya yang sebelumnya bantuan Allah ya Mak ya, yang luar biasa. Jadi memang dalam Islam itu ada yang namanya rezeki dari pintu yang tidak diduga-duga gitu ya. Selama kita bergerak terus, selama kita yakin, selama kita pun sama-sama menjaga nih dengan para karyawannya, ayo yakin sama Allah, dan ternyata tiba-tiba Allah hadirkan orderan-orderan itu yang kita nggak nyangka ternyata gede-gede langsung ya Maya, itu bisa menutupi biaya operasional, menutupi gaji karyawan dan sebagainya. Masya Allah, keren banget nih Marika nih. Ayo teman-teman yang masih ragu ya, niatkan menolong orang lain, niatkan untuk membesarkan bisnisnya sehingga bisnisnya bisa untuk membahagiakan keluarga, membahagiakan orang tua, dan juga bermanfaat buat orang lain lebih banyak lagi. Masya Allah, jangan pernah takut dengan rezekinya Allah, itu kuncinya. Dan Marika ya Masya Allah. Teman-teman yang kepo bisnisnya apa Marika, ini masih bisa terima orderan gak nih? masih kemarin karena masih ya. Untuk seri Ramadan masih bisa kita buka. Oke, harus cepet-cepet nih Mak, karena ini custom ya, yang mau bikin buat seragaman di rumah, seragaman di kantor, ataupun buat hampers, harus cepet-cepet karena ini custom, jadi nggak bisa sebanyak yang produk pasaran ya, dan ini sangat unik banget, teman-teman bisa pilih desainnya sendiri. Masya Allah, Marika terima kasih banyak, ini tak terasa sudah mau jam 2 ya, karena aku mau ada kelas Zoom berikutnya, mau ada acara lagi. Terima kasih Marika, ini inspirasinya bagaimana mencoba lagi, coba lagi. Jangan ragu untuk memulai, karena kalau nggak kita cobain, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian yakin sama Allah. Dan niatkan ini untuk membantu orang lain. Nanti kita mah sisanya, dan alhamdulillah insya Allah sisanya banyak ya Maya. Jadi penuhi kebutuhan orang lain dulu, habis itu baru nanti kitanya. Itulah pemimpin memang. Pemimpin itu melayani. Kita layani dulu tim kita, nanti Allah yang akan jaga rezekinya kita. Masya Allah. Terima kasih Marika, sukses selalu ya. Allah mudahkan semua urusannya. Terima kasih kesempatannya. Semoga berkah selalu untuk tim dari ini Tehani gitu kan ya, untuk tim kita, tim dari SBO, dan insya Allah saya masih pengen banyak belajar. Semoga banyak sekolah kelas-kelas lainnya yang bisa nanti saya ikutin. Insya Allah semoga bermanfaat. Iya. Terima kasih Marika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.